Dari Ramli Fajar 34 ini Pak Fatur. Oh nggih, matur nuwun. Ustadz saat ditanya kapan menikah rasanya galau. Nah ini bagaimana mengatasinya? Umur sudah cukup, jodohnya belum ada. Nggih, terima kasih. Ketika ditanya misalnya kan begini nggih. Saya lupa tapi hadisnya itu, dalilnya lupa. Jadi ada beberapa yang memang ditentukan oleh Allah itu adalah diantaranya adalah kematian, umur itu ya. Lalu ketika orang belum lahir dan seterusnya itu kan bagi yang mengimani kan, jenengan tidak percaya ya tidak apa-apa aja. Tapi itu ada keterangan itu dan insya Allah itu valid, benar, bahwa orang yang sebelum lahir itu sudah ditentukan qadarnya, itu ada umur, kapan matinya, tentang kematiannya, lalu tentang rezekinya, lalu tentang jodoh ya. Ada berapa itu saya lupa. Dan maka sebenarnya kan begini, ketika orang tanya kapan Anda menikah, itu kapan kamu nikah, maka jawabannya itu sudah senada dengan pertanyaan kapan Anda mati kan itu. Sebenarnya sama kan, standar sama. Nah, artinya apa? Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa itu adalah ketentuan Allah. Tapi itu bisa ditafsir. Maksudnya bisa ditafsir begini. Misalnya tadi tentang rezeki. Rezeki. Ya betul, rezeki itu ditentukan oleh Allah. Tetapi kita ditugaskan untuk menjemputnya misalnya. Maka orang bekerja dan seterusnya. Sama dengan jodoh misalnya. Ya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita ditugaskan untuk berusaha menemukannya. Menemukannya. Ada proses kasab di sana menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya, Syariah. Ketika ada pertanyaan begitu, kayak begini guys, saya jelaskan begini. Ini pengalaman saya. Ketika saya belum nikah itu ditanya orang, kapan Mas kapan nikah itu. Ketika sudah nikah itu ditanya orang lagi, Mas kapan punya anak itu. Saya punya anak 1. Ditanya orang lagi, kapan nambah anaknya itu. Ya. Artinya pertanyaan itu tidak akan berhenti dia. Kalau Anda tidak sukses di posisi pertanyaan kapan Anda akan nikah, setelah nikah nanti ada pertanyaan lagi. Nah setelah Anda tunaikan itu ada pertanyaan lagi. Ya, maka tapi memang ketika orang sudah usia nikah tapi belum nikah, ketika ditanya orang kapan Anda nikah, itu beban. Itu beban. Sama bebannya ketika seorang sudah nikah terus belum punya anak, kapan Anda punya anak, itu juga beban sekali. Sama beban, mungkin bebannya berbeda tapi itu sama-sama berbeban. Nah, ketika ditanya orang karena saya menganut mazhab husnudzon ya, maka begini. Ketika ada orang bertanya kepada kita, misalnya dulu ketika saya belum nikah itu, ketika tanya kapan nikah, ya saya selalu jawab ya doanya saja ya, mudah-mudahan saya mendapatkan jodoh yang baik ya. Maka saya minta untuk didoakan. Jadi ketika tapi sebenarnya kan begini, kenapa orang itu bisa merasa tersinggung ketika ditanya seperti itu? Maka dugaan saya ini dari kacamata psikologi ya. Maka satu, bahwa orang yang belum menikah itu terbebani dengan statusnya. Yang kedua, orang yang bertanya ini ngenyek. Ngenyek itu apa bahasanya? Ya menghina, ngeledek. Bahasa sederhana ini, kamu sudah umur segitu kok gak nikah-nikah. Nah, maka orang ini tersinggung. Nah, bagi yang merasa terhina dengan pertanyaan seperti itu, ya maka bisa pakai tadi yang jawaban yang awal tadi. Ya kamu ini kok kayak ndak iman pada Allah saja, tanya sama dengan tanya kamu kapan, sama ini saya pertanyaanmu itu sama dengan ketika saya tanya kepada kamu kapan kamu meninggal kan itu. Nah, tapi kalau itu kita berhusnudzon bahwa orang itu adalah memotivasi kita agar
kita itu segera mencari jodoh, menemukan jodoh kita dan seterusnya, maka jawab saja ya, mohon doanya, mudah-mudahan saya segera bisa menikah. Mohon didoakan ya, mendoakan jodoh yang baik dan baik-baik semua ya, baik-baik. Nah, maka ini kembali kepada pribadi orang itu, pribadi pada orang. Tapi juga ada tipe orang berikutnya. Apa tipe orang berikutnya? Tipe orang berikutnya ini memang orang yang tidak niat nikah. Itu ada entah laki-laki atau perempuan, ada yang memang tidak niat nikah. Tidak mau. Iya, tidak mau nikah. Enggak tahu alasannya apa. Saya enggak tahu alasannya apa, tetapi banyak faktor. Umpama ya karena dia sakit, sehingga dia tidak bisa normal, tahu tentang dirinya bahwa dia tidak bisa memberi keturunan dan seterusnya. Saya ketahui dia memilih tidak menikah agar tidak menyakiti orang lain misalnya, atau dia sibuk dengan dirinya, sibuk dengan seperti misalnya sudah mewakafkan dirinya untuk satu ilmu atau apa, dan sehingga dia tidak mau orang lain itu tersakiti oleh aktivitasnya nantinya. Nah, ya macam-macam ya, macam-macam. Bagaimana Islam memandang orang yang tidak mau menikah? Nah, itu tadi itu ya, sebenarnya kan mau ya, tapi karena ada alasan di dirinya yang tidak memungkinkan dia untuk menjalankan kewajiban itu ya, maka kan tidak kewajibannya menjadi gugur ya, artinya menjadi gugur. Umpamanya ada orang mau wudhu. Ada orang mau wudhu, lalu dia tidak punya tangan. Terus apa yang dibasuh tangannya? Bagian tangannya kan tidak ada. Ada orang yang menikah. Lalu nikah itu adalah nikah itu adalah nikah itu adalah rangkaiannya banyak, ada hubungan suami istri dan seterusnya. Tetapi ketika itu rangkaiannya tidak ada, ya maka dia menunda dulu kan itu. Misalnya termasuk nafkah, ya maka dia tunda dulu. Nah, ketika kembali ke konteksnya, ketika ditanya orang kapan Anda menikah dan seterusnya, paling sederhana ketika yang ditanya itu adalah orang yang memang ada kemampuan untuk menikah dan belum menemukan jodohnya, maka dijawab adalah tadi, mohon doanya semoga saya segera dipertemukan Allah dengan jodoh saya yang baik, yang solih. Kalau yang ditanya itu perempuan, kalau ditanya laki-laki ya yang solihah untuk kebaikan saya di dunia dan di akhirat. Kalau doa biar cepat punya jodoh kan sudah dijelaskan oleh Gus Jamil ya di episode sebelumnya itu. Itu. Tapi saran saya selalu begitu ya kepada siapa saja. Jadi kalau mengikuti saya tadi ya berarti pakai mazhab husnudon. Jadi orang yang ngomong itu adalah memotivasi kita untuk segera melangsungkan itu. Maksudnya kalau belum kan ya sudah kita cari. Kalau kita belum diberi kemampuan Allah, kecukupan rizki untuk mampu menafkahi, ya semoga Allah segera memampukan kita berusaha dan mohon pertolongan Allah agar menjadi orang yang mampu untuk menafkahi istri dan keluarga nantinya ya. Dan seterusnya rangkaian daripada pernikahan itu. Mungkin itu Mbak tentang pertanyaan yang pertama.